Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dengan saya Rapika Dewi Septia. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Materi kita pada hari ini adalah Geografi Modul 15, yakni Menyongsong Indonesia Maju. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik dapat 1. Menjelaskan perbedaan antara negara maju dan negara berkembang. 2. Menilai posisi Indonesia dalam konteks negara maju atau berkembang. 3. Menyebutkan bentuk-bentuk kerjasama internasional yang dijalani Indonesia. Yang keempat adalah menganalisis dampak pasar bebas terhadap Indonesia. Dan yang kelima adalah merumuskan strategi pembangunan untuk mendukung Indonesia menjadi negara maju. Karakteristik negara maju versus berkembang. Dari segi aspek pendapatan per kapita, negara maju itu tinggi, sedangkan negara berkembang itu sedang atau rendah. Dari segi infrastruktur, negara maju itu sangat maju. Di negara berkembang itu masih terbatas. Dari segi teknologi dan inovasi, negara maju itu tinggi dan berkembang, sedangkan negara berkembang itu masih tertinggal. Dari sektor ekonomi, negara maju itu jasa industri berteknologi yang tinggi, sedangkan negara berkembang itu sumber daya alam dan manufaktur sederhana. Dari segi kualitas sumber daya manusia itu pendidikan dan kesehatan, negara maju itu sangat baik, sedangkan negara berkembang itu masih ada kekurangan. Posisi Indonesia saat ini. Yang pertama itu aspek yang sudah menunjukkan kemajuan, misalnya dari segi pendidikan, infrastruktur, dan digitalisasi. Yang kedua, aspek yang masih menjadi tantangan, misalnya dari kesenjangan sosial dan akses pendidikan merata dan daya saing industri. Yang ketiga adalah analisis SWOT sederhana. Menjalin hubungan antar negara. Yang pertama itu kerjasama bilateral. Definisi, contoh, manfaat, dan tantangan. Yang kedua itu kerjasama multilateral. Contohnya definisi, contohnya ASEAN, PBB, WTO, dan APEC. Contoh kerjasama internasional. Yang pertama itu ASEAN, meliputi integrasi ekonomi dan keamanan wilayah. Yang kedua WTO, perdagangan bebas seperti regulasi perdagangan dan tarif. Yang ketiga adalah proyek kerjasama seperti infrastruktur lintas negara, pertukaran budaya, dan pendidikan. Yang keempat adalah peran diplomasi ekonomi. Menanggapi kejayaan negara, dampak pasar bebas. Yang pertama itu dampak positifnya adalah akses pasar global dan investasi asing efisiensi. Yang kedua, dampak dari pasar bebas yang negatif. Yang pertama itu persaingan produk dalam negeri, dan yang kedua adalah ketergantungan impor. Strategi pembangunan. Yang pertama itu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, pengembangan teknologi dan inovasi. Yang ketiga, infrastruktur dan konektivitas. Yang keempat, kebijakan proteksi dan dukungan industri dalam negeri. Yang kelima adalah pembangunan berkelanjutan. Strategi untuk Indonesia maju. Yang pertama itu rencana jangka pendek dan jangka panjang. Nah, Indonesia harus membuat rencana jangka pendeknya itu apa dan rencana jangka panjangnya itu apa. Yang kedua adalah fokus pada pemerataan pembangunan antar wilayah. Jadi tiap wilayah itu kita harus fokus untuk pemerataan pembangunan. Yang ketiga adalah pemberdayaan daerah terpencil. Nah, di daerah terpencil tersebut jangan kita abaikan atau kita tinggalkan, tetapi kita berdayakan apa yang di sana itu yang potensinya unggul di wilayah terpencil tersebut. Yang keempat adalah kolaborasi pemerintah, sektor swasta, dan lembaga internasional. Jadi kesimpulannya, teman-teman, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju. Tantangan utama yang harus dikelola secara sistematis dari tiap individu, peran sebagai warga negara, misalnya inovasi lokal, konsumsi produk dalam negeri. Ajak untuk ikut aktif dalam pembangunan. Itu saja materi dari saya. Jika teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan atau belum mengerti, silakan tanyakan langsung dengan saya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.